Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Divya Dapaci. Di sini kami akan mempresentasikan 10 berita yang telah kami kaitkan dengan 9 elemen jurnalisme. Di sini saya bersama 3 teman saya. Yang pertama ada Rizky Darmawan, Vika Nurfadila, dan Lutfia Ufairo. Berita yang pertama yang berjudul beberapa daerah jadi perhatian serius, tak ada lagi zona merah di Jateng. Di sini, menurut saya sudah masuk 9 elemen jurnalisme. Karena yang pertama ya, saya ambil contoh untuk yang pertama, jurnalisme itu mengejar kebenaran. Dari berita ini sudah diupdate dalam beberapa waktu, tidak hanya dalam satu waktu. Contohnya, si penulis berita mengamati dan menganalisis pada Januari 2020, kemudian pada pekan ke-36 2020, kemudian ada perkembangan selanjutnya, barulah ditulis berita ini dalam media cetak. Berita yang kedua, mungkin itu saja yang saya contohkan, tapi yang lainnya menurut saya sudah masuk elemen jurnalisme. Yang kedua, menurut saya di sini, lanjut berita kedua. Menurut saya, di sini hanya 2 elemen jurnalisme, yaitu menyediakan forum bagi masyarakat dan mengutamakan hati nurani. Hanya itu saja. Selebihnya masih kurang-kurang apa yang dibutuhkan dari 7 elemen jurnalisme yang ada, masih kurang-kurang, belum lengkap sepenuhnya, termasuk dari 7 elemen lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya ulangi. Untuk berita ketiga ini saya rasa sudah cukup mencakup 9 poin dalam jurnalisme ya yang sudah tertera di screen. Dan salah satunya saya ambil contoh menyediakan forum bagi masyarakat. Ini sudah juga termasuk karena di berita tersebut menyediakan forum bagi masyarakat untuk membantu sesama agar bukan saja pemerintah begitu. Dan ini sudah terverifikasi juga. Jadi menurut saya sendiri berita ini sudah termasuk 9 elemen. Dan berita berikutnya, berita 4 yang berjudul sebuah kafe sebuah pemilik kafe yang menggratiskan wifi-nya untuk membantu anak sekolah. Ini sudah juga termasuk, ini hanya 8 elemen saja, karena untuk elemen yang kelima ini tidak menjadi pemantau kekuasaan. Ini hanya inisiatif owner cafe sendiri tersebut. Yang berita selanjutnya, yang kelima ini berita berjudul warga tidak bermasker di stop ayah atau razia masker. Nah, di sini juga menurut saya berita ini yang tertera di koran sudah termasuk 9 elemen berita yang 9 elemen jurnalisme dan sudah runtuh begitu. Nah, untuk berita selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Mohon maaf, Mutfik masih di mute. Oke, berita ke-6 ini mengenai semua bertumpu ke Wisma Atlet. Saya rasa semuanya sudah memenuhi 9 elemen. Dan mengenai perkembangan dari COVID-19 yang ada di Jakarta, terutama fungsi dari Wisma Atlet itu sendiri dalam isolasi OTG. Kemudian untuk berita ke-7, next. Berita ke-7 itu mengenai RUU Keuangan. Ini lagi viral ya. Dan saya rasa itu sudah mencakup semuanya, tapi memang masih banyak kontroversi sehingga masih diombang-ambing oleh mungkin semua rakyat ya, dan semua elemen menentang ini. Oke, saya rasa cukup dan lanjut ke berita ke selanjutnya. Berita ke-8, saya rasa di berita ke-8 ini sudah lengkap ke-9 elemen jurnalisme. Hanya saja menurut saya oke, next. Untuk berita ke-9 ini
saya rasa juga sudah memenuhi. Hanya untuk bagian independen terhadap sumber berita itu menurut saya journalism. Next. Host. Udah next. Ini Udah di next teh. Kok di sini nggak ada sih? berarti stop dulu. Selanjutnya, berita yang ke-8, anak juga rentan terhadap COVID-19. Menurut saya, di dalam berita ini 9 elemen jurnalisme itu sudah masuk semua. Karena yang pertama ini jurnalisme mengejar kebenaran. Di dalam berita ini narasumbernya adalah dokter spesialis anak di Santosa Hospital Bandung, dan juga berita ini didukung oleh opini penulis. Selain itu juga berita ini dilengkapi oleh data-data yang menyebutkan bahwa Indonesia angka kematian anak itu sangat tinggi. Selanjutnya, di berita ke-9 ini menurut saya poin-poin jurnalisme ini ada yang tidak lengkap, seperti independen terhadap sumber berita, karena menurut saya berita ini bukan berita independen karena mengutip dari berita lain, karena berita ini adalah berita internasional seperti itu. Untuk yang lainnya menurut saya ini sudah termasuk dalam poin-poinnya. Berita yang terakhir, masker tidak wajib di Selandia Baru. Sama seperti berita sebelumnya, ini juga berita internasional. Jadi dalam independen sumber berita ini tidak termasuk karena ini adalah berita yang dikutip dari laman media yang lain seperti itu. Mungkin sekian dari kelompok kami, kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.